Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semua diberi kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan bab keempat tentang akhlak mulia. Ya, sebelum kita berbicara akhlak mulia, kita perlu memperhatikan bagaimana kondisi akhlak yang ada di sekitar kita, atau mungkin kita memperhatikan bagaimana kondisi di kepribadian kita sehari-hari. Nah, akhlak mulia itu sangat penting kita perhatikan. Misalnya, ketika kita mau mengetahui si A itu adalah anak yang baik, tidak perlu dikasih soal matematika, tidak perlu dikasih soal bahasa Indonesia, cukup kita perhatikan bagaimana akhlak yang dia tampilkan di dalam kesehariannya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa si A tersebut adalah anak yang baik. Atau kalau kita mau melihat konteks yang lebih besar, misalkan kalau kita mau mengetahui bahwa bangsa Indonesia ini memiliki kualitas baik atau tidak, maka perhatikanlah bagaimana kualitas masyarakatnya. Nah, kalau masyarakatnya mencerminkan kualitas akhlak yang baik, maka sesungguhnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang baik. Namun kalau misalnya sekarang kita menemukan masih jauh dari konsep akhlak yang baik, ya sebenarnya seperti itulah kondisi bangsa Indonesia sekarang ini. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang seperti apa. Kita bisa menyimpulkan sesuai dengan apa yang kita lihat, tapi bukan sesuai persepsi. Pada pokok pembahasan bab yang keempat ini tentang akhlak mulia, kita mempelajari 6 sikap. Yang pertama adalah sikap jujur, yang kedua adalah sikap menepati janji, yang ketiga adalah sikap sopan, yang keempat adalah sikap malu, yang kelima berbakti kepada orang tua, dan yang keenam adalah menghormati guru. Nah, kita masuk ke sikap yang pertama, yaitu sikap jujur. Nah, ketika kita berbicara sikap jujur ini, Ustazah akan menggambarkan, misalkan makhluk hidup jika tidak punya jantung, kira-kira bisa hidup nggak? Ayo, silakan bisa disampaikan pendapatnya. Nah, secara umum kita sepakat bahwa makhluk itu hidup itu ketika tidak punya jantung, maka dia kemungkinan besar tidak bisa hidup. Nah, sama halnya ketika sikap jujur itu tidak ada di dalam diri seseorang, maka akhlak mulia yang lain kemungkinan besar tidak akan berkembang, tidak akan bisa hidup. Sehingga jujur ini merupakan jantung dari akhlak mulia yang lainnya. Ketika kita berbicara jujur, tidak hanya berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di Quran surah Al-Ahzab ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucaplah perkataan yang baik atau benar. Nah, dari ayat ini mengajarkan kepada kita sekalian agar bagaimana caranya kita berkomunikasi itu adalah berkomunikasi yang baik, yang benar, sesuai dengan kenyataan yang kita jalani. Jadi bukan rekayasa. Sehingga perintah jujur ini menjadi salah satu sikap yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Sikap jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya gini, si Fulan izin kepada ibunya untuk pergi mengerjakan tugas ke rumah si Fulan yang B misalnya. Nah, akhirnya ibunya mengizinkan si Fulan A untuk menuju ke rumah temannya dalam rangka belajar. Nah, sesampainya di rumah si Fulan yang B, si Fulan yang A ini yaitu melakukan sesuai dengan apa yang tadi akadnya dengan ibunya, yaitu dia belajar. Setelah dia belajar, kemudian dia selesai, dia akhirnya kembali ke rumahnya. Ini berarti antara tadi realitas yang dia lakukan di dalam proses perizinan dengan yang dia lakukan
di rumahnya si fulan yang B itu sama. Tadi izin dan kenyataannya itu sama, balance gitu ya. Jadi bukan yang tadi ketika minta izinnya A terus perbuatannya B, berarti kan tidak sesuai. Nah, berarti ketika kita berbicara jujur itu adalah kesamaan antara perkataan kita dengan apa yang kita laksanakan. Baik, kita masuk ke sikap yang kedua, yaitu menepati janji. Nah, ketika kita berbicara menepati janji, ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari antara si A dan si B. Misalnya, ketika kita meminjam barang seseorang, kita akadnya akan mengembalikan kapan, dan kemudian kita melakukan proses pengembalian itu sesuai dengan akadnya atau tidak. Ini berpengaruh ya, ketika kita melakukan proses akad dengan seseorang. Nah, apa yang kita janjikan dengan yang kita lakukan itu sama. Ini namanya menepati janji. Konsep yang pertama. Ada juga konsep yang kedua, misalnya si Rafa misalnya janjian sama Tufail misalnya. Janjian ketemu jam 9. Tapi ternyata di dalam perjalanan Rafa mengalami permasalahan, yaitu bannya kebanan misalnya. Terus akhirnya Rafa tidak bisa memenuhi jam yang sudah disepakati. Akhirnya dia memberitahu bahwa kondisinya seperti itu sehingga meminta waktunya molor. Nah, ini bagian dari menepati janji, mengkomunikasikan. Walaupun jamnya di awal yang disepakati itu tidak sesuai, tetapi ada proses pemberitahuan, ada akad yang selanjutnya. Sehingga konsep yang kedua ini juga bagian dari proses menepati janji. Nah, menepati janji ini salah satu sikap orang mukmin. Ya, jika seseorang itu tidak menepati janjinya, maka bagian dari sifat orang munafik. Ada 3 sifat orang munafik. Ketika dia berkata, maka berbohong. Ketika dia berjanji, dia berdusta. Ketika dia diberi amanah, maka dia berkhianat. Nah, ini perlu diperhatikan. Jika seseorang itu berjanji, maka kita berikhtiar dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan, merealisasikan. Antara ketika kita sanggup atau tidak itu perlu dikomunikasikan dengan sebaik mungkin, karena ini bagian dari ciri atau sikap seorang mukmin. Ke sikap yang ketiga, yaitu sikap malu. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu mengetahui sikap malu itu seperti apa sih. Beda ya dengan malu-maluin. Nah, jadi sikap malu ini adalah sikap yang menjembatani seseorang sehingga terhindar dari perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Misalnya, contoh, ada seseorang mengajak, misalnya si A diajak oleh si B untuk mencuri. Maka si A kemudian menolaknya karena dia punya sikap malu di dalam dirinya. Akhirnya dia mengatakan, saya tidak berani. Kenapa dia kemudian mengatakan tidak berani? Karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap malu ini perlu ditanamkan di dalam diri kita sekalian. Karena apa? Kalau misalnya tanaman misalnya nggak punya akar, apakah kemudian akan tumbuh? Kemungkinan besar tanaman-tanaman tertentu itu tidak akan tumbuh. Nah, begitu pula akhlak mulia. Ketika sikap malu itu tidak ada di dalam diri seseorang, kemungkinan besar dia tidak akan tumbuh. Karena sikap malu ini ibaratkan akar pada tumbuhan. Nah, malu ini artinya al-haya. Dalam bahasa Arab adalah berasal dari kata al-haya, artinya hidup. Jadi hati yang punya sikap malu, maka hatinya hidup. Hidup dari apa? Hidup dari sifat-sifat yang baik, jauh dari hal-hal yang buruk. Nah, sehingga tanamkanlah sikap malu di dalam diri kita sehingga kita terhindar dari perbuatan maksiat. Sikap malu itu di dalam diri kita, misalkan ketika kita jalan, di situ ada beberapa orang yang mungkin bukan mahramnya gitu ya. Terus kita menjaga pandangan kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai. Bukan kemudian kita menjaga pandangan itu lantas kita menunduk sampai tidak tahu jalan, tapi dalam rangka kita menjaga diri kita agar kemudian tidak terjadi fitnah ya. Apalagi orang yang dijumpai itu adalah orang yang kita sukai ya. Jadi begitulah
penempatan sikap malu di dalam diri seseorang. Jadi adanya sikap malu ini membuat kita jadi terhindar dari perbuatan yang tidak tepat. Nah, ketika seseorang itu nggak punya sikap malu di dalam dirinya, maka yang terjadi adalah kalau ketemu tadi, yang terjadi adalah dia menikmatinya. Sebenarnya kita harus berhati-hati karena itu adalah tipu daya setan di dalam diri kita sekalian. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Jadi malu itu bagian dari iman. Ketika seseorang memiliki sikap malu, berarti di dalam dirinya ada iman, ya. Sehingga bagaimana kita mencerminkan hati yang memiliki iman di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita bersikap. Sikap malu ini harus tertanam dengan baik di dalam kita berinteraksi, bahkan di dalam kita bermuamalah secara luas, sehingga kita mampu menunjukkan bahwa diri kita itu adalah diri yang memiliki iman, diri yang memiliki nilai akhlak yang baik. Kita masuk ke sikap yang keempat, yaitu sikap sopan santun. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu memperhatikan sikap sopan santun ini menjadi penting di dalam kehidupan kita sekalian. Kenapa sangat penting bahwa seseorang anak itu dianggap baik atau tidak, bagaimana dia menampilkan akhlaknya tadi. Nah, sikap sopan santun ini tidak hanya terletak pada kita berkomunikasi, tapi terletak bagaimana kita menunjukkan gaya berbicara, gaya postur tubuh kita di dalam berkomunikasi. Itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan masalah sopan santun ini. Nah, ketika kita berbicara sopan santun, tidak hanya berbicara pada saat kita berinteraksi secara nyata gitu ya, termasuk ketika kita berkomunikasi di sosial media misalkan, kita juga bagaimana menanamkan sopan santun di dalam kita menulis, di dalam kita menerima berita, sehingga kita menyebarkan berita itu bukan berita yang hoax. Ketika kita mendengarkan berita yang hoax itu bagaimana respon kita. Nah, ini perlu ditanamkan dengan baik mungkin, sehingga sikap sopan santun ini menjadi ciri dan karakter kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke sikap yang kelima, yaitu sikap berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi ketika kita berbicara berbakti kepada kedua orang tua, kita tidak butuh materi yang banyak, tapi bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah, mumpung sekarang kita lagi pandemi nih, bagaimana kita menjadi anak yang berbakti, memaksimalkan waktu kita bersama kedua orang tua kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita bersama orang tua kita lalai, bahkan kita jauh dari yang namanya anak yang berbakti. Nah, ketika kita berbicara berbakti kepada kedua orang tua, banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ada di Quran surah Al-Isra ayat 23, ada di Quran surah Luqman ayat 14, ada di Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Di sana semua menceritakan bahwa posisi berbakti kepada kedua orang tua itu luar biasa. Ada yang bahkan setara dengan bertakwa kepada Allah. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya kita berikhtiar menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, ketika kita masih dalam kondisi bersama kedua orang tua kita, tunjukkanlah bagaimana kita menjadi anak yang berbakti. Sekecil apapun pekerjaan yang bisa kita bantu, bantulah kedua orang tua kita dengan sebaik mungkin. Tidak perlu sesuatu yang besar, karena pada saatnya ketika kita kehilangan orang tua, kita akan sangat merasakan bagaimana pentingnya kedua orang tua. Nah, mumpung sekarang kita masih dipertemukan dengan orang tua kita, bagi yang masih punya orang tua atau yang sudah tidak ada orang tuanya, doakanlah kedua orang tuanya agar senantiasa diberi keberkahan di dalam kehidupan akhiratnya. Karena doa anak yang solih itu tidak akan pernah terputus walaupun orang tua kita meninggal. Nah, oleh sebab itu azamlah di dalam diri kita bagaimana caranya kita berikhtiar untuk menjadi anak yang solih.
Nah, ketika kita berbicara berbakti, terutama bagi anak laki-laki, berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibunya, tidak akan pernah terputus walaupun dia sudah berkeluarga. Maka kewajiban dia terhadap ibunya, walaupun dia sudah memiliki seorang istri, maka dia tetap berbakti kepada ibunya. Berbeda konsepnya dengan perempuan. Anak perempuan, jika dia sudah menikah, maka apa yang harus dia turuti adalah perkataan suaminya, karena surga terletak di telapak kaki suaminya ketika dia sudah berkeluarga. Nah, sedangkan anak laki-laki itu tadi, surga tetap berada pada telapak kaki ibunya. Nah, oleh sebab itu ketika kita berbicara berbakti, tidak ada kata terlambat. Kita mulai dari sekarang apa yang bisa kita lakukan, karena ternyata ketika kita berbicara berbakti, kita tidak mampu memberikan uang banyak, itu tidak ada harganya. Misalnya nih ya, kita punya uang yang banyak, kita berikan kepada kedua orang tua kita, tapi kita tidak pernah mengurusinya. Ternyata uang itu tidak mampu membeli, tidak mampu mencukupi ketika kita mengurusinya. Ternyata mengurusi orang tua itu nikmat. Maka ikhtiarlah dengan sebaik mungkin. Saya pengen menjadi anak yang solih, berbakti kepada kedua orang tua. Kita masuk ke sikap yang keenam, yaitu menghormati guru. Nah, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan. Nah, di dalam proses perjalanan itu Rasul menjumpai majelis zikir. Kemudian Rasul melewati majelis zikir tersebut. Nah, di dalam proses perjalanan itu Rasul menjumpai majelis kembali, tapi di sana adalah majelis ilmu. Kira-kira apa yang dilakukan Rasul? Meneruskan perjalanannya atau singgah di majelis ilmu tersebut? Nah, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di majelis ilmu tersebut. Kenapa Rasul singgah di majelis ilmu tersebut? Karena majelis ilmu itu adalah taman surga. Karena orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada seorang ahli ibadah. Jadi posisi ilmu ini sangat penting. Nah, karena masalah ilmu inilah yang menyebabkan kita harus menghormati guru kita. Nah, ketika kita memiliki sikap hormat terhadap guru, maka ilmu yang kita peroleh itu berkah. Nah, di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, kalau yang boarding mungkin pernah belajar ya, wakna bijahlika injafautamu alima. Barang siapa yang tidak patuh terhadap gurunya, maka dia akan menerima kebodohan. Nah, jadi ketika dia itu tidak patuh, tidak hormat terhadap gurunya, bukan kecerdasan yang dia peroleh, tetapi ilmu yang membuat dia semakin lalai. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, kepatuhan kita terhadap guru itu menjadi datangnya keberkahan di dalam kehidupan kita, sehingga ilmu yang kita terima itu menjadi berkah. Apa yang terjadi ketika ilmu itu berkah? Maka kebaikan yang kita terima akan semakin bertambah terus menerus, menyebabkan kita menjadi cerdasnya nggak hanya 1 kali lipat, tapi berlipat-lipat. Nah, ada 3 amalan yang tidak akan terputus ketika seseorang itu meninggal. Yang pertama, doa anak yang solih. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah sedekah jariyah. Nah, yang kita berbicara yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Seorang guru mungkin tidak memiliki apa-apa, melainkan dia memiliki ilmu. Dan ilmu inilah yang menghantarkan kedudukan menjadi terhormat, kedudukannya menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang harus kita lakukan, yaitu menjadi murid yang senantiasa berbakti kepada gurunya. Insya Allah kita akan menjadi sukses. Insya Allah kita akan selamat di dalam kehidupan kita. Nah, terakhir teman-teman sekalian, di bab ini kesimpulannya kita mempelajari tentang bab akhlak mulia. Allah mengilhami 2 sikap di dalam diri seseorang, yaitu sikap fujur dan sikap takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami 2 sikap itu, lantas apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berikhtiar agar sikap takwa itu senantiasa berkembang di dalam diri kita, sehingga di dalam kehidupan kita senantiasa berada pada jalan yang baik, yaitu dihiasi dengan akhlak yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sehingga apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mempelajari materi-materi tadi, kita tumbuhkan di dalam diri kita menjadi anak yang solih, kita menghiasi diri kita dengan sikap jujur, kita jauhkan dari sikap-sikap yang mungkin tadi adalah sikap orang munafik di dalam kehidupan kita, dan kita berazam menjadi orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita dan menghiasi diri kita dengan ilmu, karena dengan ilmu itu menghantarkan seseorang itu menjadi mulia. Ustazah doakan semoga kalian semua menjadi anak yang sukses, anak yang solihah, kehidupannya berkah, semoga memberikan hal yang positif di dalam proses kita belajar. Mohon maaf kalau banyak hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.